Perkenalkan, nama saya Iketut Primantara Pranata, mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Udayana. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan social distancing, baik itu pengertiannya, bentuk-bentuknya, kelebihan dan kekurangannya, serta hal lainnya yang berkaitan dengan social distancing. Sebelum memasuki pembahasan social distancing, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal yang menjadi pemicu diberlakukannya social distancing ini. Seperti yang kita ketahui semua, virus corona atau COVID-19 ini merupakan virus yang berasal dari Wuhan, China. Virus ini telah menyerang hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sendiri, orang yang sudah positif corona sudah menyentuh angka 1.000 orang, yang dimana jika hal itu dibiarkan akan membuat kondisi semakin buruk di Indonesia. Maka untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan anjuran untuk melakukan social distancing kepada seluruh masyarakat Indonesia. Anjuran ini diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Nah, inilah yang menjadi pemicu diberlakukannya social distancing ini. Dan inilah penjelasan saya mengenai social distancing. Social distancing adalah tindakan untuk menjauhi kegiatan bersama atau keramaian yang membuat kita bertemu dengan banyak orang, seperti di supermarket, bioskop, stadion, perkantoran, dan sekolah. Bahkan, kita tidak dianjurkan untuk bepergian sama sekali apabila memang tidak diperlukan sama sekali. Setidaknya dengan kurun waktu selama 14 hari sesuai dengan masa inkubasi virus corona. Pemerintah memilih social distancing ini sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus corona yang setiap harinya semakin meningkat di Indonesia. Mengapa social distancing ini penting dilakukan? Saat semua orang bebas berpergian, maka tentu saja akan mempercepat penyebaran virus corona ini. Bisa jadi banyak orang yang sebenarnya sudah terinfeksi, akan tetapi tidak menyadarinya sama sekali. Maka, dengan menjauhi diri dari keramaian atau social distancing ini, akan sangat membantu untuk mengurangi resiko tertular virus corona. Pemerintah sendiri menganjurkan jarak sekitar 1-2 meter antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Social distancing ini sebenarnya sudah pernah diterapkan pada saat pandemik flu Spanyol 1918. Pada masa itu, flu Spanyol disebut-sebut sebagai pandemik paling mematikan di abad 20. Flu Spanyol yang disebabkan oleh virus H1N1 pada tahun 1918 telah menginfeksi sebanyak 500 juta orang, yang merupakan sepertiga populasi dunia saat itu, serta menewaskan setidaknya sebanyak 50 juta orang. Pada saat itu, tanpa adanya vaksin untuk melindungi diri dari infeksi virus, satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat itu adalah dengan menerapkan intervensi non-farmasi, yakni langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus dengan mengurangi kontak dalam populasi, atau yang saat ini dikenal dengan nama social distancing. Apa saja sih bentuk-bentuk dari social distancing ini? Yang pertama, sebisa mungkin hindarilah kerumunan ataupun tempat yang ramai. Tempat-tempat yang dimaksudkan adalah seperti pusat perbelanjaan, restoran, klub atau bar, dan beberapa tempat dengan jumlah pengunjung lebih dari 50 orang. Yang kedua, hindarilah menggunakan kendaraan umum. Selama masa karantina ini, sebaiknya kita tetap berada di dalam rumah. Kalaupun memang harus pergi keluar rumah, sebaiknya tetap perhatikanlah beberapa hal, seperti menjaga jarak sekitar 1,5 hingga 2 meter dari orang lain, serta hindarilah menyentuh benda di sekitar yang berpotensi menyimpan virus, seperti gagang pintu maupun pegangan tangga. Yang ketiga, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Langkah ini dipercaya sebagai salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus yang dapat menyebar dengan cepat melalui kontak fisik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kekurangan dari social distancing. Yang pertama, munculnya rasa takut dan gelisah. Rasa takut serta gelisah ini muncul saat memikirkan adanya kemungkinan anggota keluarga ataupun diri sendiri yang ikut tertular COVID-19. Ketakutan juga dapat dipicu saat memikirkan stok perlengkapan di rumah yang mulai menipis. Yang kedua, ada depresi. Kekosongan jadwal serta berhentinya segala rutinitas dapat berdampak terhadap mood seseorang. Kekosongan jadwal ini dapat kita isi dengan bermain game atau sekedar mengobrol dengan keluarga di rumah. Yang ketiga, ada marah. Kemarahan ini dapat muncul karena pembatasan aktivitas yang mendadak. Bisa juga marah ini
dapat ditujukan terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan tersebarnya COVID-19 ini. Kelebihan dari social distancing. Yang pertama, tentu saja menghambat penyebaran virus corona itu sendiri. Yang kedua, mendapatkan waktu yang berkualitas bersama keluarga. Social distancing ini dapat kita jadikan momen yang tepat untuk mendapatkan momen berharga bersama keluarga. Kita dapat menghabiskan waktu ngobrol, bermain bersama orang tua, kakak, ataupun adik. Yang ketiga, dapat memperbaiki kualitas lingkungan, seperti masalah polusi. Dengan adanya social distancing ini, tentu saja kendaraan bermotor yang ada di jalanan terus berkurang drastis, sehingga dapat mengurangi polusi yang ada di udara. Nah, itulah penjelasan saya mengenai social distancing. Dan saya akan sedikit menambahkan penjelasan saya mengenai social distancing, yaitu efeknya bagi mahasiswa seperti saya dan juga masyarakat Bali. Yang pertama, mahasiswa. Bagi mahasiswa seperti saya ini, yang biasanya kita datang ke kampus, bertatap muka dengan dosen, berinteraksi dengan teman-teman, kali ini agak sedikit berbeda, karena kita dianjurkan untuk belajar di rumah. Jadi, proses interaksi yang terjadi agak sedikit berbeda. Terus, yang kedua, bagi masyarakat Bali. Di Bali, banyak kegiatan agama yang dibatasi, banyak kegiatan budaya yang ditunda. Misalnya, pada kegiatan pengerupukan. Kegiatan pengerupukan yang biasanya dilakukan sehari sebelum Hari Raya Nyepi, biasanya ditonton dan dihadiri oleh banyak orang. Dan untuk menghindari penyebaran virus corona ini, pemerintah akhirnya menunda kegiatan pengerupukan ini karena terlalu melibatkan banyak orang. Jadi untuk memutus mata rantai penyebaran ini, pemerintah menunda kegiatan pengerupukan ini. Pemerintah berencana mengadakan kembali kegiatan atraksi Ogoh-Ogoh ini pada saat HUT Provinsi Bali pada bulan Agustus. Teori yang dapat saya gunakan adalah teori tindakan sosial yang bersifat rasional, karena yang saya lihat pemerintah memilih langkah social distancing ini dilakukan secara sadar dan tentu saja dengan banyak pertimbangan sesuai dengan kondisi negara kita, dengan tujuan untuk memutus mata rantai virus corona, dan masyarakat pun merespon positif dan mengikuti kegiatan social distancing ini. Sekian video yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata maupun kesalahan informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.